Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya di pembelajaran IPA. Oke, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang sebelumnya ya. Jadi kita akan membahas materi kelas 8 ya. Untuk bab tekanan zat dan penerapannya. Nah, berarti kita sudah sampai di part 3 ya. Nah, untuk yang part 3 ini kita akan coba untuk latihan soal dan pembahasannya dulu. Oke, kita mulai. Oke, ini soal yang nomor 1 ya. Ada buku yang beratnya 2 Newton gitu ya. Katanya disimpan di atas meja. Nah, kayak gambar di samping lah gitu ya. Buku yang beratnya 2 Newton disimpan di atas meja. Pertanyaannya adalah, berapakah tekanan pada meja jika luas permukaan buku adalah 0,05 meter persegi? Oke, jadi ini persoalan tentang menghitung tekanan. Nah, jika dilihat dari yang diketahui, berarti yang pertama ya, di sini ada angka 2 Newton. Nah, yang 2 Newton ini adalah F-nya ya, atau gayanya. Tuh, jadi F-nya adalah 2 Newton. Lalu kemudian diketahui juga ada angka yang 0,05 meter persegi. Nah, ya, ini adalah luas penampang. Berarti lambangnya adalah A gitu. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tekanan, ya. Nah, tekanan itu berarti lambangnya adalah P. Nah, jadi di soal yang pertama ini yang diminta adalah mencari tekanan, gitu ya. Nah, besar tekanan atau P-nya adalah berapa? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, kita ingat dengan definisi tekanan. Di pertemuan sebelumnya udah pernah saya bahas ya. Nah, tekanan itu artinya adalah gaya persatuan luas. Tekanan adalah gaya persatuan luas. Nah, jadi kalau tekanan itu adalah P ya, maka besarnya V ini nilainya adalah sebesar F per A. Ya, nah di soal diketahui tuh F-nya, berapa F-nya? 2 Newton ya. Lalu A-nya juga udah ada, berapa A-nya? 0,05. Tinggal kita masukkan saja ya. Oke, F-nya adalah 2 dibagi dengan A-nya adalah 0,05. Nah, supaya mudah ya dalam penyelesaiannya, supaya tidak membagi dalam bentuk desimal ya, coba atas dan bawahnya kita kalikan dengan 100 per 100 ya. Nah, kalau ada pembagian dengan desimal, nah, supaya pembaginya itu tidak dalam bentuk desimal, kita kalikan ya. Nah, karena ini dua angka di belakang koma, kita kalikan dengan 100 ya. Oke, berarti 2 dikali 100. Nah, di sini kita dapat 200 ya. Lalu dibagi dengan 0,05 dikali 100 dibagi 5 ya. Nah, kan jadi tidak dalam bentuk pembagian desimal ya. Nah, maka dari sini dapatlah kita bahwa tekanannya adalah sebesar 40 Pascal ya. 200 per 5 adalah 40. Oke, itu dia ya untuk contoh soal yang pertama ya. Mudah gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, ini soal yang kedua. Di soal yang kedua ya, nah, gini katanya nih ya soalnya. Ada seorang penyelam berada pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut ya. Itu deskripsinya kayak gambar di samping gitu ya. Ada penyelam, dia posisinya 10 meter di bawah permukaan air laut. Nah, apabila massa jenis air laut 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan atmosfer adalah 100.000 Pascal. Pertanyaannya, berapakah tekanan hidrostatis dan tekanan total yang dialami penyelam tersebut?
Nah, jadi ini pertanyaan ada dua ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama yang diminta di sini berapa besarnya tekanan hidrostatis yang ini nih ya. Nah, gitu ya. Tekanan hidrostatis itu apa? Tekanan hidrostatis itu lambangnya adalah pH. Nah, ya. Itu yang pertama. Jadi yang dicari adalah pH-nya. Lalu yang kedua, nah cari juga ini tekanan totalnya. Kalau tekanan total ya ingat lagi, nah ini lambangnya adalah P tot ya, P total gitu. Oke, jadi yang soal kedua ini ada dua pertanyaan yang dicari, tekanan hidrostatis atau pH-nya, dan yang kedua adalah tekanan totalnya ya gitu. Nah, lalu yang diketahui ada apa saja? Yang pertama, nah di sini ada kedalaman 10 meter. Nah, ini ya. Kedalaman itu lambangnya adalah H ya. Nah, ada H. Lalu diketahui juga ada massa jenis. Ini yang 1000 nih, yang 1000 kg per meter kubik ya. Ini massa jenis. Massa jenis itu lambangnya adalah Rho. Gitu ya. Oke, lalu ada percepatan gravitasi. Ini yang 10 meter per sekon kuadrat ya. Percepatan gravitasi itu berarti ini G-nya gitu ya. Nah, dan ada tekanan atmosfer yang 100.000 Pascal ini nih ya. Tekanan atmosfer itu adalah P0. Ya. Nah, jadi di sini yang diketahuinya berarti ada H kedalaman, ada Rho massa jenis, ada G ya gravitasi, lalu ada tekanan atmosfer ya P0. Oke, coba kita selesaikan ya. Nah, yang pertama kita akan mencari tekanan hidrostatisnya dulu ya. Nah, jadi ini kita bagi dua bahasannya. Yang pertama kita akan mencari tekanan hidrostatis ya. Nah, kita ingat lagi tekanan hidrostatis itu persamaannya apa? Besarnya pH. Nah, ini nilainya adalah sebesar Rho GH ya. Nah, tinggal dikali-kalikan saja. Massa jenis kali gravitasi kali kedalaman. Ya. Nah, berapa massa jenisnya? Ada, massa jenisnya diketahui sebesar 1000 ya. Nah, ini 1000 kali berapa gravitasinya? Gravitasinya 10 ya. Kalikan lagi dengan kedalaman. Berapa kedalamannya? 10 juga, 10 meter ya. Berarti kalau gitu tekanan hidrostatisnya adalah sebesar 100.000 Pascal ya. Tekanan hidrostatisnya adalah 100.000 Pascal. Nah, baru yang kedua ya. Nah, yang kedua apa yang diminta? Yang kedua ini yang diminta adalah tekanan total. Gitu. Kita ingat lagi definisi tekanan total. Apa itu tekanan total? Tekanan total itu adalah hasil penjumlahan antara tekanan atmosfer dan tekanan hidrostatis. Ya. Nah, jadi secara matematis bisa kita tulis bahwa besarnya P total ini nilainya adalah sebesar P0, P atmosfer, ditambah dengan pH. Ya, P0-nya ada berapa? 100.000 di soal ya. Berapa pH-nya? Sudah kita hitung di soal yang nomor 1. Nah, tinggal kita masukkan saja. P0-nya 100.000 ditambah dengan pH-nya juga 100.000. Maka besar tekanan totalnya adalah 200.000 ya Pascal. Oke ya. Itu dia jawabannya. Jadi tekanan totalnya 200.000 Pascal. Atau kalau dibuat dalam bentuk notasi ilmiah ya, nolnya kan ada 5 tuh. Berarti ini hasilnya akan sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Oke, itu dia pembahasan untuk soal yang kedua. Ya.
Nah, cukup 2 soal dulu untuk latihan soalnya ya. Nah, silahkan dipelajari lagi, dikaji lagi ya. Nah, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.